أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، متفق عليه. والردم في الحديث المراد به السد، والخبث المراد به الفجور والفسوق والمعاصي في قوله إذا كثر الخبث. وهذا الحديث شاهده للترجمة أن الناس يهلكون بما فيهم الصالحون إذا كثر الخبث. قال: وفينا الصالحون. والعبرة في المجتمع بصلاحه واستقامته هو بوجود المصلحين، لا يكفي وجود الصالح. فالمصلح هو الذي يكون به نجاة المجتمع من الهلاك، كما قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل وأهلها صالحون أو وفيها صالحون، لأن العبرة بوجود المصلحين. فالمصلحين الذين هم الدعاة إلى الله، الآمر بالمعروف الناهون عن المنكر، هم الذين بإذن الله سبحانه وتعالى تكون نجاة المجتمعات. ولهذا لما قالوا أنهلك وفينا الصالحون قال: نعم، إذا كثر الخبث. أما إذا وجد في المجتمع المصلحون والدعاة إلى الله والآمر بالمعروف والناهون عن المنكر، فإن المنكرات تقل والخير يكثر وأمر الأمة يصلح. وفي بدء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: لا إله إلا الله، مشروعية ذكر الله عند الخوف. وفيه أيضا من الفائدة أن التوحيد يبعث الطمأنينة للقلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك من فوائد الحديث خطورة هذه الفتنة العظيمة، فتنة خروج يأجوج ومأجوج، وأنها شر كما قال عليه الصلاة والسلام: شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج قبيلتان كبيرتان من ذرية آدم عليه السلام، تخرجان في آخر الزمان، وخروجهما آية من آيات الساعة وعلامة من علامات دنوها. وعلى كل في الحديث فيه الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل على إصلاح المجتمعات، لأن بذلك نجاة المجتمعات وسلامتها. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha. Dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Zainab binti Jahshin dalam keadaan takut, dalam keadaan kaget, sambil berkata, la ilaha illallah, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Celaka orang-orang Arab dari kejelekan yang sudah mendekat, dari keburukan yang mendekat. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini telah dibukakan dari sad, yaitu dari dinding yang menghalang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, mithlu hadhihi, sudah terbuka sedikit. Wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat lingkaran dengan jari ibu jarinya dan jari telunjuk. Jadi sudah terbuka dari sad, dari bendungan atau dari dinding yang
dibuat oleh Dzulkarnain yang menghalangi Ya'juj Ma'juj untuk keluar sudah terbuka seperti sebesar lingkaran ibu jari dengan jari telunjuk. Maka Zainab binti Jahsy berkata, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di antara kita ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kathural khabathu." Benar, kita akan binasa meskipun ada orang-orang yang saleh jika terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang buruk. Muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis ini yang menjadi pusat perhatian kita dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bahwasanya Rasulullah menjelaskan orang-orang bisa saja binasa meskipun di antara mereka ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang yang rajin beribadah, ya, tidak bermaksiat. Tetap saja umat bisa binasa. Seluruhnya, baik umat-umat yang dari kaum yang melakukan kerusakan dan juga orang-orang saleh tersebut akan ikut binasa. Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang menjadi patokan yaitu adanya orang-orang yang muslihin, itu orang-orang yang membuat perbaikan, yang menegakkan amar bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kebenaran, mencegah kemungkaran. Ini baru bisa menyelamatkan umat dari kebinasaan. Adapun kalau dalam umat hanya ada orang-orang yang saleh, yang baik, yang bertakwa kepada Allah, akan tapi tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak berdakwah, tidak menyeru, tidak mengingatkan umat daripada dosa-dosa, tidak mengingat umat dari kemungkaran, maka hal ini tidak bisa menyelamatkan umat dari kebinasaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Rabb engkau yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan suatu kampung atau suatu negeri dengan kezaliman yang tidak akan melakukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan suatu negeri dengan kezaliman padahal penduduknya muslihun, yaitu berbuat kebaikan atau melakukan perbaikan. Allah tidak mengatakan wa ahluha salihun atau fihim salihun. Allah tidak mengatakan sementara penduduk negeri tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Sementara di antara penduduk negeri tersebut ada orang-orang yang bertakwa, tapi Allah mengatakan sementara penduduk negeri tersebut melakukan perbaikan. Artinya apa? Selama dalam suatu umat, dalam suatu negeri masih ada orang-orang yang melakukan perbaikan, masih berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan kaum tersebut. Dan siapakah orang-orang yang melakukan perbaikan yang muslihun? Yaitu para duat, orang-orang yang berilmu, yang mereka berdakwah, menjelaskan kebaikan dan mengajak umat kepada kebaikan, al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan juga menjelaskan tentang kemungkaran dan mencegah umat, memperingatkan umat dari bahaya kemungkaran. Inilah orang-orang ini yang akan mendatangkan perbaikan. Jika dakwah, jika amar ma'ruf dan nahi munkar ditegakkan, maka akan semakin memperkecil jumlah kemungkaran dan akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Dan inilah yang akan mendatangkan keselamatan umat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk dalam keadaan rasa takut dan kaget, Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah. Ya. Di sini menunjukkan akan disyariatkannya berzikir tatkala timbul rasa takut. Tatkala timbul rasa takut, Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tauhid la ilaha illallah bisa menghilangkan rasa takut. Rasulullah SAW mengapa mengatakan la ilaha illallah? Untuk menghilangkan rasa takut yang timbul di hatinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah akan tenanglah hati-hati. Oleh karenanya jika seorang dalam keadaan takut, hendaknya dia bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, itu tentang berbahayanya fitnah atau bahayanya fitnah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah mereka ini Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua kabilah besar yang merupakan anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, dan mereka tidak akan muncul kecuali menjelang hari kiamat. Dan kemunculan mereka merupakan tanda-tanda hari kiamat besar. Ya, tanda-tanda besar daripada hari kiamat. Kalau sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj, menunjukkan sebentar lagi akan tiba hari kiamat. Dan faedah yang paling penting dari hadis ini, bahwasanya dengan mengadakan islah, adanya orang-orang muslihun
yang mengadakan perbaikan, yang menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itulah yang akan mendatangkan keselamatan suatu negeri dan menyelamatkan negeri tersebut dari kehancuran dan kebinasaan.